Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin, jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan mengangkat satu topik pembicaraan kita, yakni ibadah yang sia-sia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan salah satu kewajiban bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk beribadah, salat dalam artian jangan coba ditinggalkan. Merupakan satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat itu sendiri adalah merupakan bincang-bincang percakapan Allah, hamba dan khalik, khalik dan hamba. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa salat tidak hanya sekedar dengan sebuah gerakan, tapi salat betul-betul dimaknai dalam keseharian. Sebab salat tanpa ada sebuah perubahan dalam diri kita, salat tanpa ada sebuah perubahan dalam diri manusia atau seseorang, maka bisa dipertanyakan, ada apa di balik salat yang dia laksanakan selama ini? Subhanallah. Sementara salat itu sendiri dapat mencegah perbuatan keji dan dapat mencegah perbuatan yang mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Paling tidak bisa kita melihat bahwa tipe orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sisi omongannya, dalam perkataannya, dalam tindak tanduk keseharian bermasyarakat, semua akan tergambar bahwa dia adalah manusia yang betul-betul melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikisahkan, diceritakan, ada salah seorang yang bernama Abu bin Hashim. Beliau adalah ahli ibadah. Ada satu salat sunnah yang dilaksanakan yang tidak pernah putus sepanjang tahun dia laksanakan. Salat tahajud, qiyamul lail, bangun tengah malam. Suatu ketika dia bangun di suatu malam dan pergi ke tepian sungai untuk mengambil air wudhu. Dan tanpa disadarinya adalah seorang malaikat melintas di hadapan dan duduk tepat di hadapannya. Dan malaikat itu diam-diam memperhatikan apa yang dilaksanakan, apa yang sedang dikerjakan oleh Abu bin Hashim. Ketika Abu bin Hashim melihat dan mengetahui ternyata ada malaikat di hadapannya, dan Abu bin Hashim berkata dan bertanya, "Ya malaikat, apa gerangan yang kau lakukan di situ? Ada hal apa yang kau lakukan di tempat ini, di tengah malam buta seperti ini?" Maka malaikat pun itu menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kitab ini." Ternyata malaikat itu membawa satu kitab. Dia memperlihatkan, dan aku membawa kitab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menulis nama-nama orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendengarkan penjelasan dari malaikat itu, Abu bin Hashim tentu bertanya-tanya dalam hati. Sehingga penasarannya, dia coba mengungkapkan maksud dari tujuan apa yang ada dalam pemikirannya. Dia berkata pada malaikat itu, "Wahai malaikat, kalau tahu demikian, coba dibuka dan lihat apakah namaku tercantum dan tercatat dalam buku besar itu." Maka malaikat itu dengan pelan-pelan ataupun perlahan-lahan dia mencoba membuka dan kepingin mencari nama Abu bin Hashim masuk catatankah atau tidak.
satu persatu, lembar per lembar, dan sampai pada lembaran terakhir tak ada satu nama pun Abu bin Hasim yang tercatat dalam kitab catatan itu. Kata Abu bin Hasim, coba lihat lagi, buka kembali. Begitu dibuka, dan malaikat mengatakan tak ada namamu tertulis di dalam kitab ini. Apa yang terjadi kaum muslimin? Abu bin Hasim jatuh pingsan. Dia tak mampu menahan betapa dia mengira bahwa namanya salah satu di antara tulisan-tulisan itu, di antara kitab itu namanya tercatat salah satu namanya di sana. Tapi ternyata tak ada namanya di sana kaum muslimin. Namanya tidak tercatat dalam kitab itu. Setelah kemudian siuman, dia bangkit kembali dan bertanya, wahai malaikat, kenapa kau tak mencatat nama aku di situ? Apa kata malaikat? Ya Hasim, Abu bin Hasim, aku tahu kau setiap malam bangun tengah malam. Aku melihat dan menyaksikan kau sujud. Tapi aku tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat namamu di sana. Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat namamu sebagai orang yang dikasihi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Abu bin Hasim, kenapa ya wahai malaikat? Apa gerangan salah dan dosaku? Ternyata malaikat menjelaskan, benar engkau sholat setiap saat. Tapi bagaimana mungkin Allah memberikan kau predikat sebagai orang dikasihi? Engkau sholat hanya untuk dirimu sendiri. Engkau pergi bolak-balik ambil wudu, air wudu di kali ini, di sungai ini. Kau sholat setiap hari dan setiap saat. Tapi itu hanya untuk dirimu. Di samping rumah tetanggamu, kau tak pedulikan ada saudaramu yang sedang tak punya. Ada saudaramu dalam keadaan kelaparan, tak pernah terpikirkan olehmu. Kau sholat hanya untuk dirimu sendiri. Kau lupa bahwa di antara kita ada hubungan yang perlu dijalin, itu hablum minan-nas, di antara sesama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkategorikan salah satu namamu tercatat sebagai nama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sangat betul-betul menguras pemikiran kita, menguras perasaan kita, agar boleh berupaya sedini mungkin. Salat adalah sebuah kewajiban. Salat adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat kaum muslimin, tidak hanya sekedar gerakan salat. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, dan akhirnya dengan salam. Tapi harus diingat, setelah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, ayo tengok samping kiri dan kanan, muka dan belakang. Ada saudara mungkin yang membutuhkan kita. Tidak mesti harta dan benda yang kita berikan. Minimal silaturahim itu terus disambung dengan sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang diridhoi, orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir kultum ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.